Tidak ada dalam keadaan krisis ya. Tapi itu berlangsung sekarang masih normal Pak krisis. Pak, definisi krisis itu kayak gimana sih sebenarnya Pak? Indikatornya apa ya ya Pak? Indikator krisis itu gimana? Indikator krisis itu kalau untuk saya ya, ekonomi sudah resesi, terus global juga resesi semua, nggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi atau semua cara untuk memperbaiki ekonomi itu tidak bisa membalik arah pertumbuhan ekonomi kecuali ada stimulus tambahan di perekonomian, kira-kira itu. Ada consumer confidence yang survei BI sama LPS itu lembaga terpisah sama naik semua. Ada lagi retail sales index dari BI naik juga. Ada lagi penjualan mobil dari asosiasi naik juga kencang, kalau kita lihat gambaran naik kencang 7% terakhir pertumbuhannya. Sebelum tahun lalu negatif loh. Tahun lalu negatif. September Oktober mulai positif, sekarang tumbuhnya 7%. Ada lagi Mandiri Spending Index. Mandiri apa? Spending Index. Mandiri Spending Index positif juga kan? Itu kan dari lembaga-lembaga yang berbeda. Semuanya converge ke sana. Artinya emang ekonomi betul-betul membaik. Dalam 1 tahun, momen mudik adalah puncak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tetapi Fitch Ratings justru mengingatkan atau bahkan mengkritik kredibilitas fiskal Indonesia. Bagaimana Indonesia tidak kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi di periode mudik 2026? Saya Diah Megasari Anjaya, tanya langsung ke Mas Tuku Rifki, peneliti dan ekonom LPM FEB Universitas Indonesia. Mas, gimana caranya agar momentum Lebaran ini nggak hilang dari pertumbuhan ekonomi? Ya, pertama mungkin kalau kita bicara terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kita perlu lihat dulu sumber-sumber pertumbuhan ekonominya itu apa gitu. Nah, kalau kita lihat di Indonesia itu kan selalu disampaikannya adalah 50% dari ekonomi kita atau lebih itu adalah konsumsi masyarakat gitu. Nah, ini kan artinya adalah bagaimana ke masyarakat ini konsumsinya itu bisa tetap terjaga walaupun tidak ada faktor musiman seperti Lebaran gitu, atau mungkin kalau di akhir tahun biasanya ada Nataru. Artinya kan gimana kita bisa menjaga sustainabilitas dari belanja ini tanpa ada faktor-faktor tersebut. Nah, tentu kalau kita bicara dengan bagaimana masyarakat melakukan konsumsi, maka daya belinya harus ada gitu. Nah, daya belinya harus ada. Ini bagaimana caranya kalau mereka punya income yang steady, mereka punya lapangan kerja yang berkualitas gitu. Nah, ini yang kemudian masih sangat jarang terjadi di Indonesia. Ini mungkin salah satu indikator yang ingin saya sampaikan itu adalah di tahun 2025 itu FDI kita justru tumbuhnya negatif selama 3 kuartal gitu. Padahal kita lagi nggak krisis gitu. Kita pun lihat di tahun 2025 itu pertumbuhan atau penerimaan perpajakan kita tumbuhnya negatif. Hal yang juga hampir jarang terjadi kalau tidak ada krisis gitu. PPH tumbuh negatif, PPN tumbuh negatif, artinya kan income masyarakat turun. Lalu kemudian belanja masyarakat turun gitu. Nah, ini yang kemudian pemerintah perlu betul-betul benahi sehingga kemudian tanpa adanya booster seperti Ramadan atau Lebaran tetap masyarakat bisa belanja dengan level yang cukup tinggi. Kalau dengan gangguan harga minyak lalu level rupiah yang tembus 17, sedangkan pemerintah kan sudah men-set up ekonomi kita di kuartal pertama adalah 5,5%-an. Pertanyaannya adalah, mungkinkah 5,5% ini akan tercapai dengan gangguan-gangguan ini? Mungkin akan lebih sulit gitu. Tapi mungkin yang ingin saya garis bawahi adalah 2 pertanyaan. 1, apakah pertumbuhan 5,5% ini mungkin atau enggak? Ada kemungkinan bisa gitu. Kenapa? Karena kalau kita melihat pemerintah sangat jor-joran melakukan investasi. Kemarin impor banyak barang modal untuk KDMP, lalu kemudian juga belanja pemerintah di berbagai pos anggaran juga sangat didorong. Jadi ada kemungkinan rilis BPS mencapai 5,5%. Pertanyaan kedua, dan ini mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah apakah tumbuh 5,5% itu berkualitas atau enggak gitu. Nah, ini yang belakangan sering kita pertanyakan. Pertumbuhan kita ini yang dilaporkan BPS itu di 5%, tapi kita menganggapnya itu adalah pertumbuhan yang kurang berkualitas atau tidak berkualitas. Kenapa? Karena belakangan kita tumbuh itu ekonomi masih di kisaran 5%, tapi pertumbuhan upah real atau daya beli masyarakat itu kurang dari 1% gitu. Artinya apa? Artinya
pertumbuhan ekonomi yang 5% ini bukan dinikmati oleh sebagian besar masyarakat, bukan dinikmati oleh para tenaga kerja, tapi lebih dinikmati oleh para pemilik modal gitu, capital owner. Nah, ini yang kemudian menjadi isu ketimpangan yang semakin parah di Indonesia. Makanya ini yang bisa mendudukan atau paling tidak bisa menjelaskan sedikit banyak kenapa di satu sisi kita tumbuh 5%, tapi kemudian kelas menengah kita terus menurun. Karena tumbuhnya ini bukan pertumbuhan yang inklusif yang dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, pertumbuhan ekonomi kita kualitasnya blur. Lalu Fitch Ratings juga mengkritisi kondisi ekonomi di Indonesia. Apakah bahwa Fitch mendowngrade outlook peringkat Indonesia menjadi sinyal bahwa pasar sebenarnya sudah sangat meragukan disiplin fiskal kita? Pertama mungkin yang lebih diragukan oleh pasar itu adalah kemampuan fiskal kita selain didisiplinnya adalah untuk kemudian memenuhi kewajibannya membayar utang. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang sebetulnya jarang dibahas gitu. Dari dulu kita kan selalu mendengar adalah narasi fiskal bahwa berhutang itu nggak masalah gitu, asal produktif. Asal kemudian meningkatkan penerimaan dan seterusnya. Itu kayak udah di brainwash deh. Betul. Nah, itu kan kita dari dulu mendengar itu, dan sebetulnya pada poin tertentu itu betul terjadi gitu. Mungkin di awal tahun 2008, 2009, 2010 terjadi akumulasi utang, kemudian terjadi peningkatan penerimaan. Lewat periode itu, peningkatan utang nggak dibarengi oleh peningkatan penerimaan. Sehingga kemudian kalau kita lihat tadinya mungkin dari 100% penerimaan kita yang digunakan untuk kebutuhan pembayaran utang hanya 15%, 20%, sekarang sampai 34% gitu, bayar bunga utang plus pokok cicilannya. 34% debt service ratio istilahnya. Nah, itu menunjukkan adalah bahwa akumulasi utang tidak mencerminkan tambahan produktivitas di masyarakat yang bisa meningkatkan penerimaan gitu. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa belanja-belanja selama ini ada itu bukan belanja yang produktif. Dan kalau kita melihat pola belanja pemerintah sekarang, ini nggak menunjukkan pola belanja yang lebih produktif. Bahkan di beberapa aspek justru kita melihat penurunan produktivitas belanja dari fiskal kita. Nah, ini yang kemudian menjadi point of concern dari lembaga-lembaga rating. Fitch, Moody's, ini akumulasi utang secara terus-menerus, sedangkan belanjanya nggak belanja produktif. Gimana kemudian di depan utang-utang ini bisa terbayar gitu? Itu satu. Kedua, mungkin yang juga jarang diangkat adalah bahwa poin dari Fitch dan Moody's ini highlight terkait contingent liabilities. Artinya adalah potensi kewajiban kalau ada kerugian dari Danantara. Ini kan belum jelas. Dulu kan kalau BUMN merugi bisa dilakukan PMN, penanaman modal negara. Dan itu kan dilakukannya individual BUMN. Misalnya katakanlah BUMN A perlu suntikan modal disuntik APBN gitu. Itu cukup jelas gitu bahwa BUMN ini memberikan exposure beban ke fiskal. Sekarang ada Danantara gitu, katanya Danantara ini nggak membayar lagi dividen, tapi kalau BUMN ada apa-apa Danantara yang handle sendiri. Nah, pertanyaan dari lembaga rating, kalau yang default adalah Danantaranya, kontingensinya apakah masuk ke APBN atau enggak gitu? Karena semakin besar gitu. Ini kan udah agregasi dari semua BUMN jadi satu. Kalau default, semuanya default beratus-ratus atau beribu-ribu triliun gitu yang mereka bilang asetnya gitu. Nah, apakah ini jadi tanggungan APBN juga kalau misalnya worst case scenario bangkrut? Nah, itu yang ditanyakan oleh lembaga rating karena belum ada kejelasan gitu. Nah, yang dibutuhkan adalah bukan misalnya fiskal harus A, harus B, tapi mereka lebih ke hal yang mendasar. A atau B nih, atau gimana gitu. Itu aja belum ada. Kepastian gitu. Kepastian itu belum ada sehingga membuat mereka mendowngrade outlooknya, belum sampai di ratingnya. Sebenarnya peringatan Fitch rating itu juga tepat 1 tahun Danantara ya kemarin. Cuma gini Mas, kita balikin lagi ke masalah utang. Ini kan concern banget ya tentang kredibilitas fiskal kita seperti itu. Rasio utang kita memang masih jauh di bawah ambang batas yang diatur oleh undang-undang yaitu 60%. Tetapi Mas, ini trennya kan naik terus ya.
Sebenarnya bagaimana, apa bedanya Indonesia, negara berkembang seperti Indonesia, emerging, dengan negara maju seperti, ya kok boleh negara maju aja rasio utangnya melebihi berapa kali lipatnya seperti itu. Ini penjelasannya seperti apa sih? Apa bedanya Indonesia dengan negara lain selain dari tadi yang Mas Rifki jelaskan dari sisi pendapatan? Ya. Contoh pertama mungkin ini satu hal adalah dari tenor utangnya. Rata-rata tenor utang. Ini saya ambil contoh adalah perbandingan Indonesia sama Singapura. Ya, kalau saya nggak salah, Indonesia itu rata-rata jatuh tempo utang itu 8-10 tahun. Jadi 40% dari PDB ini perlu lunas dalam 8-10 tahun. Gitu. Nah, Singapura itu mungkin lebih tinggi. Dia itu sampai katakanlah di atas 100% PDB, mungkin 120 atau mungkin lebih. Tapi mereka jatuh tempo utangnya bisa 50 tahun. Gitu. Jadi utang yang dia mungkin 1,5 kali atau 1,2 kali lipat PDB tahun ini, tapi dia bisa punya waktu nyicil 50 tahun. Kita hanya 10 tahun gitu. Jadi tentu mereka cicilan per tahunnya jadi lebih kecil gitu, jadi lebih murah. Itu satu. Kedua adalah rasio pajak. Ini kan kita bayar utang itu bukan dari PDB, tapi dari penerimaan perpajakan gitu. Negara-negara maju rasio utangnya bisa di atas 30% PDB, 30% PDB. Jadi kalau kita kan hanya 9-10% gitu. Jadi kemampuan bayar mereka itu sudah lebih 3 kali lipat lebih besar dari sisi perpajakan gitu. Nah, yang berikutnya adalah belanja mereka produktif gitu. Jadi belanjanya ini, belanja fiskalnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, untuk kemudian proyek-proyek yang kemudian returnnya jelas. Ini bukan banyak-banyak proyek yang kemudian lalu kosong atau proyek yang kemudian secara sosioekonomi tidak menghasilkan positive return, tapi proyek-proyek yang betul-betul menghasilkan positive return gitu. Nah, sehingga kemudian mereka ini kemampuan bayarnya juga lebih solid dibanding kita. Dan mungkin hal lain yang perlu saya highlight adalah di negara maju itu informalitasnya sangat rendah gitu. Ini memang masalah struktural. Kita yang bayar pajak mungkin hanya setengah dari penduduk Indonesia atau bahkan kurang gitu. Mereka 100% atau hampir 100% bayar pajak. Kita bumikan lagi tentang bunga utang, Mas. Ini kan 17% dari pendapatan. Selama ini kita selalu fokusnya ke rasio utang terhadap PDB. Kalau masyarakat pinjam uang di perbankan, itu kan yang dihitung cash flow-nya. Ya, betul. Bukan aset yang dimiliki kan. Betul. Nah, ini yang disorot oleh Fitch juga, cash flow-nya kan. Bagaimana nasib cash flow kita sebenarnya di kuartal pertama, karena ya itu mengklaimnya sih naik. Coba saya ragu karena beberapa kali klaim naik, pajak klaim naik, ternyata itu bruto yang naik. Sedangkan netonya tidak kan. Betul. Nah, seberapa clear sih kita bisa menjelaskan 17% dari pendapatan ini hanya untuk membayar bunga loh. Gitu. Artinya apa? Ada mismatch. Kita akumulasi utang, tapi belanjanya nggak membuat penerimaan kita bertambah gitu. Nah, ini yang yang kemudian kita perlu soroti. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau kita nggak kemudian meningkatkan penerimaan kita, lama-lama penerimaan kita semuanya habis untuk bayar utang gitu. Bayangkan sekarang utang plus cicilan pokok sudah 34% dari penerimaan. Berarti kan kita punya fiscal space itu sekitar katakanlah 66%. Betul. 66% dari PDB. Ini 66% dibagi lagi untuk belanja pegawai, transfer ke daerah, subsidi energi. Kalau penerimaan kita nggak naik, utangnya terus naik, ini akan terus menyempit nih yang kita bisa belanjakan gitu. Karena udah kemakan untuk bayar utang. Jadi di sini pentingnya bagaimana masyarakat menyoroti betul-betul belanja negara itu untuk kebutuhan yang betul-betul produktif gitu. Karena kalau enggak, sisa anggaran untuk hal-hal lain menjadi sangat-sangat terbatas dan terkikis. Masalahnya adalah tidak hanya besaran utang, tetapi utang kita juga dalam bentuk dolar Amerika. Rupiah menembus level 17.000. Kemana Bank Indonesia setelah ini? Saya Dia Mega Sari Anjaya bersama Mas Teguh Rifki dari Universitas Indonesia. Mas Rifki, rupiah sudah tembus 17.000 kemarin, tapi Bank Indonesia belum ada satu pernyataan pun
Apakah 17.000, dekat-dekat 17.000 lah, ini akan menjadi titik keseimbangan baru rupiah terhadap dolar? Ada kemungkinan gitu. Sebetulnya kalau kita melihat berapa sih nilai wajarnya nilai rupiah, ini agak sulit untuk kita menetapkan di angka berapa gitu. Karena rupiah kita somehow ini terus terjadi depresiasi walaupun kita tidak sedang dalam krisis. Jadi rupiah tembus 17.000 ini kan bukan fenomena yang mendadak 17.000 gitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat tarik setahun ke belakang, 1,5 tahun ke belakang, itu pelan-pelan dia merangkak naik gitu. Tanpa kemudian kita betul-betul ada krisis gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi pertanyaan gitu. Kalau rupiah kita terus melemah, artinya kan terus ada arus modal keluar gitu. Kalau terus ada arus modal keluar, terus ada capital outflow, berarti ini sinyal confidence dari investor semakin melemah terhadap Indonesia gitu. Nah, pergerusan atau tergerusnya investor confidence ini akan membentuk harga rupiah tadi. Sekarang memang ada trigger perang Iran US gitu, sehingga terjadi depresiasi. Banyak negara juga seminggu belakangan terdepresiasi gitu. Tapi sebelumnya kayaknya hanya Indonesia yang secara persisten terus mengalami depresiasi, dan ini memang perlu disampaikan oleh Bank Indonesia. Kira-kira Bank Indonesia mau keep atau mau fight atau mau menjaga stabilitas nilai tukar kita di berapa gitu, karena salah satu mandat utama Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Bukan gitu. pertumbuhan ekonomi ya? Betul, bukan pertumbuhan ekonomi. Menjaga itu mandat utamanya sebelum, kalau mau ditambahkan pertumbuhan ekonomi, sebelum itu adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, mereka mau menjaga di harga berapa, ini perlu disampaikan sehingga kemudian investor juga bisa punya anchor gitu. Mereka mau expect rupiah di berapa. Selain investor, ini juga penting untuk dunia usaha sektorial, karena dunia usaha sektorial ini kan mereka perlu melakukan perencanaan. 6 bulan ke depan misalnya mereka beli inventory di harga berapa, mereka melakukan shipping harga berapa, forwarding berapa, itu kan perlu ada asumsi nilai tukar yang kalau BI tidak meng-anchor ke angka yang confidence, maka ini banyak sekali uncertainty. Belum lagi kalau kita bicara nanti cost of hedging dari nilai tukar ini akan semakin mahal tanpa ada stance yang kuat dari Bank Indonesia. Mas Rifki, Men-Q kita Pak Purbaya kan sudah menampik ya bahwa ekonom salah tuh yang bilang krisis, enggak ada krisis kok, orang ekonomi juga tumbuh. Tetapi begini, arah kami adalah sebenarnya tidak menakut-nakuti ya, tetapi lebih ke waspada, lebih berhati-hatilah. Meskipun krisis ditampik, adakah indikator atau parameter-parameter yang mengarah ke 98? Saya rasa gini, kalau kita membandingkan kondisi sekarang dengan 98, pertama saya mau membandingkan apa-apa saja yang berbeda gitu. Satu yang berbeda adalah di kasus 98 itu krisisnya berasal dari luar negeri gitu. Itu kan krisis global, krisis finansial di level Asia. Dari Thailand, lalu kemudian merambat ke Malaysia dan berbagai negara gitu. Jadi external shock. Lalu kemudian waktu itu kondisi perbankan Indonesia sangat lemah, regulasi lemah, supervisi lemah, segala macam lemah. Sekarang kita jauh lebih bagus. Itu perbedaannya. Persamaannya adalah sekarang dibandingkan dengan 98, waktu itu terjadi depresiasi yang sangat masif dalam waktu yang sangat dekat. Dan mendadak terjadi krisis kepercayaan yang sangat tinggi terhadap kondisi Indonesia. Itu kayaknya tanda-tandanya sudah ada. Dari mana? Dari warning berbagai lembaga rating gitu. Jadi krisis confidence ini kemudian men-trigger capital outflow yang kemudian membuat rupiah terdepresiasi. Ini simptom-simptom biasanya akan menuju ke arah krisis. Kita harapkan ini nggak terjadi gitu. Tapi simptom menuju ke arah krisis ini nggak hanya di 98 gitu. Itu kalau kita lihat ekonom Harvard Carmen Reinhart dan Ken Rogoff itu dia menulis buku terkait krisis. Ini sebenarnya tanda-tanda yang sangat umum terjadi di banyak negara yang menuju krisis. Pertama, krisis kepercayaan, lembaga rating mulai mempertanyakan, investor mempertanyakan, terjadi capital outflow, terjadi capital outflow secara masif, depresiasi secara masif, akhirnya baik dari pemerintah maupun sektor swastanya yang memiliki utang dalam denominasi asing kemudian jadi gagal bayar, sehingga terjadi krisis ekonomi. Kira-kira simptomnya atau sequencingnya seperti itu gitu. Nah, ini kita sudah melihat beberapa sequence awal nih.
krisis kepercayaan, dipertanyakan oleh lembaga rating, ada depresiasi terjadi. Nah, ini saya rasa waktu yang sangat tepat untuk pemerintah kemudian memikirkan ulang rencana ekonomi baik dari sisi fiskal, moneter, dan rencana perekonomian secara makro seperti apa. Memikirkan ulang, saya menjadi ingat, apakah ini kan Mas, rupiah itu kan sudah jauh dari asumsi APBN Ya. 2026. Minyak juga sudah jauh melambung dari asumsi. Se-urgent apa kita terhadap APBN perubahan? Saya rasa sangat urgent. Dua hal. Satu, pertama adalah karena ada momentum dari perang Iran-US yang menunjukkan bahwa selain asumsinya sangat jauh dari asumsi APBN awal, ketidakpastian sangat tinggi gitu. Karena kalaupun best case scenario perang ini berakhir, apakah kita bisa menjamin tidak ada konflik geopolitik lain gitu, karena kita tahu nggak lama sebelumnya terjadi isu di Venezuela juga gitu. Jadi kondisi geopolitik sangat tidak pasti gitu, sehingga perlu ada adjustment yang lebih realistis ke kondisi hari ini. Kedua, mungkin ini adalah poin yang mendorong perlu dilakukannya APBN perubahan sebelum bahkan adanya perang ini, masih adanya misalokasi sumber daya yang besar dari APBN. Tadi berbagai program flagship pemerintah itu masih banyak yang mistargeted. Lalu kemudian masih banyak yang belum menyasar kelompok-kelompok masyarakat miskin dan rentan serta yang belanja paling produktifnya. Nah, hal-hal seperti ini kemudian menjadi makin urgent dengan adanya perang Iran-US saat ini gitu. Dan saya rasa ini kalaupun mau dilakukan APBN perubahan perlu betul-betul direncanakan secara matang gitu. Karena APBN kita mungkin beda dengan banyak negara lain yang layer pemerintahannya tidak kompleks. Kita kan ada pemerintah pusat dan daerah. Tentu ini perlu direncanakan agar kemudian pemerintah daerah bisa mempersiapkan diri gitu untuk kemudian kalau ada perubahan APBN mereka bisa menyesuaikan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, bahkan untuk kebencanaan gitu. Ini kan kita lihat di akhir tahun lalu juga banyak pemerintah daerah mengeluh anggarannya nggak cukup untuk mengelola bencana gitu. Jadi ini betul-betul perlu koordinasi yang kuat dan perlu dipikirkan secara matang sebelum melakukan perubahan ini. APBN perubahan, saya ingat juga bahwa rasanya Presiden Prabowo dan Menkyu Purbaya sama punya selera yang sama terhadap asing, yaitu agak anti asing. Tapi pada akhirnya setelah MSCI, Moody's, Fitch, Menkyu Purbaya bilang saya akan roadshow. Gini, roadshow tanpa APBN perubahan dan roadshow ke luar negeri dengan APBN perubahan, mana yang lebih meyakinkan investor asing? Saya rasa dengan perubahan yang ke arah lebih produktif dan lebih tepat sasaran gitu. Misalnya, maksudnya gimana, Mas? Maksudnya begini, kita tahu banyak yang dikeluhkan oleh lembaga asing, dan by the way sebetulnya sikap dari Presiden dan Menteri Keuangan itu kan terkait poin-poin yang dikeluhkan oleh lembaga rating pun itu sebetulnya kita sudah sampaikan gitu sebelum-sebelumnya gitu, tapi hanya messengernya yang berubah gitu. Nah, tapi poinnya tetap sama bahwa adanya misalokasi sumber daya. Beberapa program memakan anggaran besar, MBG, KDMP itu bisa dialihkan untuk program-program yang lebih produktif. Contohnya apa? Anggaran kesehatan. Kita juga apresiasi misalnya program pemerintah yang kita anggap tepat sasaran adalah cek kesehatan gratis, tes TB gratis. Itu dampak multipliernya bisa besar dan dampak preventif terhadap cost yang lebih besar pun juga cukup besar gitu. Nah, MBG tadi salah satu kekurangannya adalah banyak masyarakat yang nggak perlu gitu, sehingga kemudian menjadi waste of money gitu di di banyak daerah dan banyak lokasi. Nah, ini yang saya sebutkan bahwa realokasi anggaran APBN itu perlu ke arah yang lebih produktif dan lebih jelas gitu tujuan pembangunannya. Kalaupun dirubah tapi tetap unclear seperti message yang ada di Fitch dan Moody's gitu, bahwa ini nggak jelas belanjanya seperti apa, digunakannya seperti apa. Contoh misalnya KDMP dengan Bank Himbara ini gimana nih gitu bagi anggarannya. Lalu kemudian Danantara tuh apakah nanti kalau bangkrut menjadi tanggung jawab APBN atau enggak. Nah, kalau dirubah tapi nggak mengadres hal-hal tersebut jadi nggak meyakinkan juga gitu. Jadi saya rasa yang lebih kuat adalah kalau dirubah yang menjadi crystal clear dan konkret terhadap
poin-poin saya bisa bilang warning ya dari lembaga rating dan mungkin para ekonom juga. Baik, terakhir Mas Rifki, ini kan lembaga rating ini kan rasanya bukan hanya tanggung jawab fiskal aja dong ya kan, meskipun memang clear yang dikritisi adalah fiskal. Tetapi satu pertanyaan saya adalah apa yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia, jangan sampai maksudnya secara fiskal kita ekspansif, tetapi secara moneter kita tandanya agak mengerem seperti itu loh. Gimana Mas? Yang saya tangkap yang paling dikeluhkan oleh lembaga rating dan mungkin juga para analis mungkin bukan dari arahnya apakah lebih akomodatif atau lebih stance-nya ini ngerem ya, tapi lebih ke independensinya sebetulnya di Bank Sentral dan kejelasan dari stance tersebut gitu. Kita kan melihat di 2025 ada wacana atau bahkan beberapa kali burden sharing padahal kita nggak krisis gitu. Itu juga dipertanyakan oleh lembaga rating. Sekarang misalnya penunjukan keponakan presiden misalnya, jadi ini kan dipertanyakan lagi. Nah, yang perlu dijawab BI adalah hal tersebut. Kita tetap independen, kita tetap kredibel, ini stance kebijakan kita gitu. Jadi seberapa firm Bank Indonesia bisa menunjukkan bahwa kita tetap berpegang teguh pada mandat kita menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi, mandat primary-nya gitu. Baru kemudian dia mau diturunkan menjadi mandat pertumbuhan pro-growth segala macam itu secondary gitu. Tapi kita belum melihat bahwa BI secara firm menunjukkan mereka ini berpegang teguh ke mandat primary-nya. Tapi perlukah Bank Indonesia, perlukah Bank Sentral itu independen? Perlu in a sense begini, bahwa Bank Sentral itu berkonsultasi boleh, bahwa Bank Sentral itu kemudian bertukar informasi dengan berbagai lembaga seperti di KSSK itu boleh, tapi BI dalam pengambilan kebijakannya ini independen, bebas dari tekanan politik, bebas dari misalnya pengaruh kiri kanan, itu penting. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh terhadap seberapa prudent fiskal kita. Nah, ini mungkin agak counterintuitif nih, fiskal dan moneter. Tapi Bank Sentral yang nggak independen persis yang membuat banyak negara Latin Amerika itu menjadi masuk krisis ekonomi. Kenapa? Karena pemerintah pusatnya jor-joran, dia banyak program segala macam, kan nggak punya duit. Minta Bank Sentralnya bayarin, gitu. Nah, itu persis yang membuat kemudian ratingnya turun, kemudian biaya utangnya naik, inflasinya puluhan persen, bahkan sampai ratusan persen. Itu kenapa pentingnya Bank Sentral itu independen. Sehingga kemudian kalau pemerintah pusat ini terlalu eksesif atau terlalu reckless dalam belanja, tidak kemudian diakomodir dengan suplai uang yang mengakomodir reckless tersebut gitu. Jadi seperti stop gap atau seperti last guardian lah untuk kemudian pemerintah nggak melakukan belanja secara eksesif gitu. Nah, apakah kalau kemudian nggak independen belanjanya jadi nggak eksesif? Bisa jadi gitu ya, bisa jadi. Tapi kalau pemerintahnya belanja eksesif, there is nothing yang akan stop pemerintah pusat untuk kemudian mendorong kita untuk jadi hyperinflasi lalu kemudian krisis ekonomi, dan sudah banyak kasusnya gitu. Jadi ini mungkin sama kali ya seperti pertanyaan apakah kita perlu demokrasi atau enggak gitu. Karena gini, demokrasi mungkin nggak perlu kalau kita punya pemimpin yang bagus. Kalau kita mungkin salah satu contoh di history, kalau kita punya pemimpin Lee Kuan Yew mungkin oke, gitu. Kita nggak perlu pemilu. Tapi kalau kita punya pemimpin seperti pemimpin-pemimpin diktator yang korupsi atau pemimpin-pemimpin diktator yang tidak punya check and balance, demokrasi meng-ensure bahwa mereka nggak stay in power, gitu. Nah, sama dengan ini, kalau fiskalnya jebol, ini yang meng-ensure bahwa kita nggak menuju ke krisis independensi itu. Jadi burden sharing cukup sekali aja ya pas pandemi ya. Jangan ada burden sharing episode 2 dan 3 ya, karena itu justru akan menjadi backfire ya untuk keduanya. Baik, terima kasih Mas Teguh Rifki, peneliti dan ekonom LPM FEB Universitas Indonesia. Saya Dian Megasari Anjaya.